Hai minasan, konnichiwa. Selamat datang kembali di channel pembelajaran bahasa Jepang kami. Hari ini kita bertiga akan membahas materi tentang Minna no Nihongo bab 19. Di bab 19 ini ada 4 tujuan yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama, kita akan mempelajari perubahan kata kerja bentuk lampau atau tak. Yang kedua, mengungkapkan kegiatan yang pernah kita lakukan dengan pola kalimat nani-nani ta koto ga arimasu. ketiga, menyebutkan beberapa kegiatan dalam satu kalimat dengan pola nani-nani tari, nani-nani tari shimasu. Dan yang keempat, menunjukkan perubahan keadaan dengan pola nani-nani kunarimas dan nani-nani ninarimas. Masuk ke bagian yang pertama, yaitu perubahan pola kata bentuk ta. Jadi teman-teman, sebelum kita masuk ke bab 19 ini, kalian pasti udah belajar beberapa perubahan kata kerja. Ada perubahan bentuk T, ada bentuk nai, dan ada bentuk mas biasa. Nah, hari ini kita akan belajar perubahan bentuk ta atau bentuk lampau. Tapi, diharapkan kalian jangan bingung terlebih dahulu, karena fungsinya akan dijelaskan di bagian selanjutnya oleh rekan saya Reni. Sekarang kita fokus ke cara perubahannya. Yang paling penting kalian harus ingat, perubahan bentuk ta ini sama persis dengan perubahan bentuk T. Bedanya, kalau bentuk T itu akhirannya pakai T atau D, kalau bentuk ta itu akhirannya pakai ta atau da. Jadi, untuk lebih gampangnya, kalau akhirnya et jadi eta, kalau akhirnya ende jadi enda, kalau akhirnya ite jadi ita, kalau akhirnya ide jadi ida, dan kalau akhirnya site jadi sita. Sekarang, kita lihat contohnya per kelompok. Di sini ada kelompok 1. Untuk kelompok 1, kalian harus ingat kalau sebelum mas ada huruf i, ri, ci. Maka perubahannya jadi et dibentuk t atau eta dibentuk ta. Nah, untuk lebih gampangnya kita masuk saja ke contohnya. Yang pertama, aemas, yaitu bertemu. Bentuk t jadi ate, bentuk ta jadi atta. Yang kedua, kaerimas, yaitu pulang. Bentuk t jadi kaite, bentuk ta jadi kaita. Yang ketiga, machimas, yaitu menunggu. Bentuk t jadi mate, bentuk ta jadi mata. Sebelum mas ada huruf mi, perubahannya jadi ende atau enda. Yang keempat ada yomimas, yaitu berbicara. Bentuk t jadi yonde, bentuk ta jadi yonda. Yang kelima ada nomimas, yaitu minum. Bentuk t jadi nonde, bentuk ta jadi nonda. Sebelum mas ada ki jadi ite atau ita. Yang keenam, ada kaki mas, yaitu menulis. Bentuk T jadi kaite, bentuk ta jadi kaita. Yang ketujuh, ada kiki mas, yaitu mendengar. Bentuk T jadi kite, bentuk ta jadi kita. Sebelum mas, ada gi jadi ide atau ida. Yang kedelapan, oyogi mas, yaitu berenang. Bentuk T jadi oyoide, bentuk ta jadi oyoida. Sebelum mas ada shi, jadi shite atau shita. Yang kesembilan, hanashimas, yaitu berbicara. Bentuk T hanashite, bentuk ta hanashita. 10, kashimas, yaitu meminjamkan. Bentuk T jadi kashite, bentuk ta jadi kashita. Nah, di sini ada satu pengecualian yang harus teman-teman hafalkan, yaitu bentuk ikimas, pergi. 11, ikimas, yaitu pergi. Bentuk T dibaca ite, bukan ite. Bentuk ta dibaca ita, bukan ita. Ini pengecualian ya teman-teman, jadi teman-teman harus hafal. Oke, untuk kelompok 2 dan 3 akan saya serahkan ke rekan saya, yaitu Reni. Untuk Reni, dipersilakan. Hai, arigato Roro-san. Sekarang kita lanjut ke kelompok 2 dan 3 ya. Untuk kelompok 2 ini sangat mudah. Cara perubahannya sama persis kayak bentuk T, yaitu masnya tinggal diganti dengan ta. Contohnya, tabemas artinya makan. Bentuk T-nya menjadi tabete, bentuk ta-nya menjadi tabeta. Contoh yang kedua, mimas artinya melihat. Bentuk T-nya menjadi mite, bentuk ta-nya menjadi mita. Contoh yang ketiga, osiemas mengajar.
bentuk T-nya menjadi oshete, bentuk Ta-nya menjadi osheta. Nah, kita lanjut ke kelompok 3. Di kelompok 3 ini cuma ada 2 kata kerja, tetapi keduanya pengecualian ya. Contohnya, kimas artinya datang. Bentuk T-nya menjadi kite, bentuk Ta-nya menjadi kita. Yang kedua, shimas artinya melakukan. Bentuk T-nya menjadi shite, bentuk Ta-nya menjadi shita. Nah, jadi itu ya teman-teman, tadi perubahan bentuk ta untuk semua kelompok kata kerja. Jadi tolong dihafalkan ya, karena ini akan terus dipakai di materi-materi yang selanjutnya. Terus, kita beralih ke bunpo 1. Nani ta koto ga arimasu. Yang artinya pernah titik-titik. Nah, sekarang kita masuk ke pola kalimat pertama ya. Ini adalah penggunaan bentuk ta yang barusan kita pelajari. Rumusnya, kata kerja bentuk ta ditambah dengan koto ga arimasu. Nah, koto ga arimasu ini artinya pernah. Jadi pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan kalimat atau kegiatan yang pernah kita lakukan di masa lalu. Kenapa pakai bentuk ta? Karena kegiatannya sudah terjadi di masa yang lampau. Nah, kita lihat contohnya ya. Yang pertama, Fujisan ni nobota koto ga arimasu. Kata kerjanya noborimasu, jadi nobota. Artinya saya pernah mendaki gunung Fuji. Karena ada kata koto ga arimasu. Lalu lanjut ya ke contoh selanjutnya. Kabuki o mita koto ga arimasu ka? Nah, ini tuh kata tanya ya. Kata kerjanya mimas, yang artinya melihat, menjadi mita. Nah, artinya apakah Anda pernah menonton kabuki? Nah, ketika kalian melihat kata tanya seperti ini, kalimat tanya seperti ini, kalian bisa menjawab dengan 2 jawaban, yaitu dengan jawaban iya atau tidak. Kalau kalian menjawab dengan kata iya, maka jawabannya seperti ini. Hai, mita koto ga arimasu. Ya, pernah. Kalau tidak pernah melihat kabuki, iye, mita koto ga arimasen. Tidak, belum pernah. Nah, yang harus kalian ingat, meskipun koto ga arimasu ini artinya pernah, yang menunjukkan masa lampau, tapi arimasnya tidak perlu dirubah jadi arimashita. Kecuali jika untuk kalimat negatif baru menjadi koto ga arimasen. Nah, selesai ya. Untuk bunpo selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Nesya. Oke, terima kasih Reni. Sekarang kita lanjut ke bunpo yang kedua ya, atau pola kalimat yang kedua. Rumusnya, kata kerja bentuk tari plus kata kerja bentuk tari plus simas. Ingat, penutupnya itu harus simas ya. Nani tari simas ini berfungsi ketika kita hanya menyebutkan beberapa kegiatan dari banyaknya kegiatan yang dilakukan, baik itu yang akan dilakukan ataupun yang telah dilakukan. Jadi, si tari ini hanya menyebutkan perwakilannya aja. Kegiatan yang kita lakuin banyak, tapi yang kita sebutin itu cuma 2 atau 3 aja gitu. Contohnya yang nomor 1 di sini ada Kino nihongo benkyou shitari, kaimono shitari shimashita. Artinya, kemarin saya belajar bahasa Jepang dan berbelanja. Karena keterangannya kino, kemarin, jadi belakangnya pakai shimashita. Gitu ya minasan. Oke, biar lebih paham, kita lanjut contoh ke nomor 2. Kyo ginko itari dan renshu shitari shimasu. Artinya, hari ini saya akan pergi ke bank dan berlatih dance. Jadi, di sini bukan berarti dia cuma melakukan 2 kegiatan aja. Bisa jadi dia tuh udah sarapan, udah mandi, dan lain-lain. Tapi yang disebutin tuh cuma 2 itu aja. Gitu ya, minasang. Oke, lanjut ke contoh nomor 3. Ini ada Nichiyoubi sakao shitari, soji shitari shimasu. Artinya, Minggu bermain sepak bola. Hari Minggu bermain sepak bola dan bersih-bersih. Nah, dari kalimat ini bisa diartikan
hari Minggu ini tuh hari Minggu yang akan datang, bukan hari Minggu lalu. Karena di kalimat ini, Nichiyoubi sakao shitari, soju shitari shimasu. Karena shimasu, jadi bisa diartikan bahwa kalimat ini tuh maksudnya di hari Minggu yang akan datang, bukan hari Minggu lalu. Kalau Minggu lalu berarti jadinya shimashita. Kayak gitu ya. Jadi di pola ini, shimas itu mengikuti keterangan waktu yang ada di depan kalimat. Kalau belum lampau berarti pakai shimas, kalau lampau berarti pakai shimashita. Dan pola ini tuh harus ditutup dengan shimas tanpa ada kata kerja lain, kayak gitu minasang. Oke, sekarang kita lanjut ke pola selanjutnya ya minasang, yaitu pola narimas. Narimas ini apa? Ini artinya itu menjadi ya minasang. Oke, pertama ada rumus kata sifat i plus ku plus narimas. Jadi i-nya itu dicoret diganti dengan ku plus narimas. Terus rumus yang kedua ada kata sifat na ditambah ni plus narimas. Terus rumus ketiga ada kata benda itu jadi plus ni plus narimas. Nah, pola ini tuh untuk menunjukkan perubahan keadaan atau menunjukkan keinginan untuk menjadi sesuatu. Langsung aja biar gak bingung, kita lanjut ke contohnya ya minasang. Oke, lanjut ke contoh kata sifat i ya minasang. Di sini ada kono keiki wa yasuku narimashita. Artinya apa? Kue ini menjadi murah. Nah, yang diubah apa minasang di kalimat ini? Yaitu ada yasuku. Dari kata apa? Dari kata yasui. Yasu, i-nya dicoret, diganti ku plus narimas. Jadi yasuku narimas. Kayak gitu minasang. Nah, sekarang lanjut ke contoh kata sifat na. Di sini ada yoru ni naruto shizuka ni narimas. Artinya, ketika malam tiba menjadi tenang atau sepi. Nah, yang diubah apa di sini minasang? Jadi, yang diubah itu kata shizuka na. Na-nya ini diganti ni plus narimas. Jadi, shizuka ni narimas. Kayak gitu minasang. Oke, lanjut. Sekarang contoh ke kata benda yang minasang. Nah, di sini tuh contohnya lainen daigakusei ni narimasu. Artinya, tahun depan saya akan menjadi mahasiswa. Nah, yang diganti ini apa minasang? Nah, di sini ada daigakusei ni narimasu. Seperti tadi ya. Nah-nya diganti jadi ni plus narimasu kayak gitu. Nah, contoh lagi untuk ada kata benda minasang. Di sini ada narimasnya. Masnya ini diganti jadi tai. Ini tuh untuk mengatakan keinginan ya, bisa untuk cita-cita kayak gitu minasang. Nah, di sini contohnya Ishani naritai desu, artinya ingin menjadi dokter. Masnya diganti tai jadi naritai. Nah, jadi Ishani naritai kayak gitu. Nah, kalau ingin jadi guru apa minasang? Sensei ni naritai kayak gitu. Jadi pola ini juga bisa untuk mengungkapkan keinginan atau cita-cita kayak gitu minasang. Nah, satu lagi nih minasang. Kalau kita ulang tahun kan kita ganti umur ya. Nah, ini bisa pakai pola ini ya minasang. Pakai pola ni narimas. Misal nih, 18歳になります menjadi 18 tahun. 18歳になりました sudah menjadi 18 tahun kayak gitu minasang. Nah, pertanyaan untuk kalian nih. Minasan wa nani ni naritai desu ka? Kalian ingin jadi apa? Jawab di kolom komentar ya. Oke, sebelum ditutup, jadi ini ada latihan soal nih untuk kalian minasang. Jadi kalian bisa praktekkan pola ini di latihan soal ini. Jawab di kolom komentar ya minasang. Oke, cukup sekian dari aku. Terima kasih. Cukup sekian pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menonton. Arigatou gozaimasu. Mata ne. Sampai jumpa. Bye.